Salam. Bersyukur pada pagi hari ini kita masuk ke kebangkitan Tuhan Yesus itu Paskah. Kita buka dalam Roma pasal 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Amin. Hari ini kita merayakan hari kebangkitan Kristus. Suatu fakta dan berita yang penting dalam kebenaran firman harus dimengerti oleh setiap manusia, sebab misi Yesus datang ke dunia bukan hanya lahir dan menjadi manusia, tetapi Tuhan Yesus juga melakukan penebusannya dengan kematiannya di atas kayu salib. Dan dia bangkit pada hari ini untuk mengalahkan dosa dan maut, bahkan termasuk juga segala pergumulan hidup kita orang percaya kepada dia. Di sini kita lihat bahwa kepada jemaat di Roma, Paulus mengatakan bahwa memang benar Yesus sudah benar-benar mati, tetapi dia juga bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, untuk membuktikan bahwa dia telah mengalahkan dosa, maut atau kematian yang sebagai yang sulung, supaya kita yang percaya juga memiliki kehidupan yang berkemenangan atas dosa dan maut. Pesan Tuhan tahun ini adalah supaya kita hidup dalam roh dan bukan dalam daging. Sebab daging akan membawa kepada kematian, tetapi roh akan menghidupkan. Kebangkitan Kristus memberikan spirit kebangkitan bagi hidup kita, jiwa kita, pikiran kita, dan tujuan kita untuk semakin melekat dalam teman bersama Yesus Kristus. Ada 3 kemenangan dari kebangkitan Yesus Kristus. Yang pertama, kemenangan atas dosa. Kita lihat bahwa hari ini semua orang Kristen, Katolik maupun Protestan, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu adalah Paskah. Di mana-mana banyak orang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Di mana pada akhir sekarang ini, sudah akhir zaman ini, kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di sini tentang kebangkitan Yesus ini, yaitu kemenangan Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus bangkit, yaitu kemenangan atas dosa. Kita baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Minta Gembala baca. 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Prinsip pertama itu perubahan hidup kita. Jadi dimulai dengan pengalaman, melainkan dimulai dengan kebenaran. Dari mana kita memperoleh kebenaran itu, yaitu dari firman Tuhan. Rasul Paulus juga menunjukkan Kristus sebagai pemenang yang telah menaklukkan dosa, maut, dan iblis. Kita perlu menanggapi secara serius, bukan sekadar menangkupkan kepala saja. Kemenangan Kristus di atas kayu salib dan dibuktikan dengan kebangkitannya dan memberi kuasa untuk hidup menjadi pemenang atas dosa. Kematiannya untuk menebus dosa-dosa kita dan kebangkitannya membuktikan dia mengalahkan dosa. Kemenangan itu ada dalam hidup kita yang percaya kepada Kristus sesuai dengan kebenaran, dan itu akan semakin nyata jika kita memiliki hubungan yang erat dengan Kristus, di mana kuasa dosa telah dihancurkan oleh Kristus. Dosa adalah musuh yang telah dikalahkan. Ketakutan masa depan dan kematian telah dikalahkan, serta iblis pun telah dikalahkan. Dosa adalah suatu pelanggaran terhadap hukum atau perintah Tuhan. Semua dosa adalah iblis yang menipu dan menjadikan manusia sebagai budak dosa. Akhirnya kita menyadari melalui kebenaran firman Tuhan, perkenaan dengan kebangkitan Kristus menyatakan bahwa Kristus telah menghancurkan pekerjaan kuasa dosa, sehingga kita mampu hidup dalam kebenaran dan tidak lagi diperhambakan oleh dosa. Serta kita juga meraih kemenangan atas keinginan daging dan berjalan dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ada 3 hal
yang harus kita lakukan untuk tetap mengalami kemenangan atas dosa, yaitu kita harus menanggalkan manusia lama kita. Jadi kita menanggalkan manusia lama kita tidak melakukannya. Kita minta Roh Kudus menolong kita, menuntun kita untuk kita dimampukan memenangkan setiap kehidupan manusia lama. Siapa yang percaya ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Yang kedua, rela dibaharui dalam roh dan pikiran. Kehidupan kita ini, kita harus melalui kemenangan apabila kita mau menyerahkan hati pikiran kita kepada Tuhan, karena Kristus, yaitu Roh Kudus, sanggup memperbarui hati dan pikiran dan roh kita. Yang ketiga, yang kita harus mengenakan manusia baru menurut kehendak Kristus di dalam kebenaran dan kekudusan. Yang kedua, Kristus telah bangkit. Maka yang pertama, kemenangan atas dosa. Yang kedua, kita menang atas maut. Kembali lagi dalam Roma pasal 6 ayat 9 dikatakan bahwa karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari yang telah mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Jadi Yesuslah bangkit yang Dia tidak mati lagi, dan saat ini Tuhan Yesus sudah di surga dan sudah menjadi Bapa, dan Dia akan datang kedua kalinya menjemput kita orang yang percaya. Jadi saat Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, maka kita menyatakan menang atas maut. Kebangkitannya berarti kemenangannya atas maut dan kematian tidak lagi berkuasa, tetapi telah dikalahkan oleh Yesus. Demikian juga bagi kita yang percaya, kita akan memperoleh kemenangan atas maut. Dalam Yohanes pasal 2, 14 ayat 2 dan 3, Yesus menyediakan tempat bagi mereka yang percaya, dan dimanapun Bapa berada, maka mereka yang percaya juga akan berada. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya dan menyia-nyiakan hidupnya pada waktu di dunia ini, maka alam maut menjadi tempat sesudah kematiannya. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jaminan atas maut diberikan kepada kita, tetap memelihara iman dan percaya kita kepada Kristus. Dikatakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Rasul Paulus di tengah tekanan dan penderitaan dalam hidupnya tetap dengan teguh memelihara iman dalam Kristus sampai dengan garis akhir. Bagaimanakah dengan keadaan kita di akhir zaman ini? Rasul Paulus mengakhirinya pertandingannya sampai selesai, sampai dia dipanggil ke rumah Bapa. Di akhir zaman ini banyak hal yang terjadi, banyak orang tidak mampu menderita, banyak orang meninggalkan Kristus karena mengapa? Karena sakit penyakit mereka meninggalkan Tuhan. Karena mengalami kelaparan mereka meninggalkan Tuhan. Apalagi di akhir sekarang ini bahwa sudah didengungkan bahwa harus pemasangan chip. Dan kita juga harus bagaimana dengan kehidupan kita. Karena di akhir zaman ini semakin susah dan semakin sulit yang akan kita alami. Maka disitulah kita belajar seperti Rasul Paulus supaya kita tetap bertanding sampai akhir kehidupan kita. Kita bertanding dan kita juga harus memelihara iman kita sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yang ketiga, kebangkitan Tuhan, yaitu kemenangan atas kuasa setan. Semoga Allah sumber dan sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih Kristus, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kita. Kebangkitan Kristus telah membuktikan bahwa Dia telah melucuti pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan, dan Dia ditaklukkan dengan kebangkitannya. Kebenarannya ini memberikan kepada kita orang percaya suatu kuasa atas setan. Pencobaan, tipu muslihat, tipu daya, dan bujuk rayu adalah sebagian dari perbuatan setan kepada manusia untuk menentang dan memberontak kepada kebenaran firman Tuhan.
Di sini kita lihat bahwa sewaktu itu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dan dia dibawa iblis ke padang gurun, dan dikatakan dalam Lukas pasal 4 ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya menunggu waktu yang baik. Ini rangkaian pencobaan yang lakukan iblis kepada Tuhan Yesus. Yesus memberikan dan membuktikan kemenangannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita akan tetap dalam posisi menjadi pemenang atas kuasa setan jika hidup kita terus-menerus dibaharui oleh Roh Kudus. Sifat Roh Kudus itu adalah api. Jika api itu terus menyala dan semakin berkobar-kobar dalam Roh Kudus, maka kita dapat mengusir dan menaklukkan iblis yang berusaha mencobai dan menyerang kehidupan kita. Yang keempat itu kemenangan atas pergumulan hidup. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah untuk memikul dosa dan juga beban pergumulan hidup manusia. Di dalam kebangkitannya, maka Yesus juga telah menaklukkan sakit penyakit dalam kehidupan kita orang percaya. Pergumulan hidup kita manusia adalah penyakit. Suatu kondisi yang membuat manusia tidak bisa berbuat sesuatu dengan maksimal dan efektif. Dalam kebangkitannya Tuhan Yesus, kita percaya mukjizat masih ada bagi kita. Memiliki iman yang kuat bahwa Yesus telah menanggung dan menyembuhkan segala penyakit kita, maka kesembuhan itu akan terjadi. Pergumulan hidup kita telah ditanggungnya di dalam kematiannya. Apapun persoalan yang terjadi, bersama Yesus pasti ada jalan keluarnya. Ada solusi, bahkan ada kemenangan yang diberikannya. Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Dia telah menang atas maut. Maka hal ini berdampak bagi kita yang percaya kepada Kristus, bahwa kita juga mengalami kemenangan bersama dengan Dia. Tuhan Yesus berkati.